Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bab sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah telah menciptakan bumi yang menghampar, maka Allah juga telah menciptakan langit yang menaunginya. Sebagaimana Allah telah menciptakan malam yang gelap, maka Allah juga telah menciptakan siang yang meneranginya. Maka begitulah kita ini manusia diciptakan oleh Allah, lalu dijadikan berpasang-pasangan agar saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, pada istri-istrinya, para sahabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, baik ketika dalam keadaan senang ataupun ketika dalam keadaan susah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Dan sayalah, kata Nabi, yang paling baik memperlakukan keluarga saya. Jadi paling tidak ada dua hal pokok yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya tadi. Yang pertama, bahwa ternyata ukuran baik buruknya seseorang itu tidak hanya dinilai pada saat ia berada di luar rumah. Tapi ukuran baik buruknya seseorang juga dilihat dan dinilai ketika ia berada di dalam rumah. Dalam arti bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Sebagai seorang laki-laki, bagaimana memperlakukan istrinya, dan sebagai seorang perempuan, bagaimana memperlakukan suaminya. Dan sebagai orang tua, bagaimana memperlakukan anak-anaknya. Yang kedua yang bisa kita petik dari sabda Nabi tadi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik dalam memperlakukan istri-istri beliau, memperlakukan anak-anaknya. Maka semestinya kita semua sebagai umatnya berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tentu saja dalam kehidupan berumah tangga. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi
kita semua yang sudah menikah tentu ya masih ingat persis pada saat pesta pernikahan, banyak tamu undangan yang kemudian datang mengucapkan tahniah, menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus mendoakan. Nah, salah satu doa yang boleh jadi paling sering diucapkan ketika ada yang menghadiri acara pesta pernikahan, yaitu doa yang berbunyi, Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak. Semoga Allah memberikan berkah untukmu, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi kalau kita cermati doa tadi, ya, doa permohonan kepada Allah. Jadi kalau kita cermati doa tadi, ya, cermati doa tadi, barakallahu lak wa baraka alaik, 2 kali. Ya, di dalam doa itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Doa ini memang sangat populer, tersebar, tersiar dengan sangat luas. Namun sayangnya seringkali dalam terjemahannya itu kurang utuh. Karena biasa hanya diterjemahkan semoga Allah memberkahi kalian berdua dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Padahal sesungguhnya di dalam doa tadi kata baraka itu diulangi 2 kali. Sehingga maknanya adalah semoga Allah memberikan berkah untukmu dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Nah, tentu ada perbedaan antara barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah untukmu, dan wa baraka alaik, semoga Allah memberikan berkah atasmu. Nah, paling tidak ada 2 penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama kita. Penjelasan yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan barakallahu lak yaitu semoga Allah memberikan berkah untuk hak-hak yang akan kamu peroleh di dalam pernikahan. Sementara makna dari wa baraka alaik, semoga Allah memberikan berkah atas kewajiban-kewajiban yang akan dibebankan kepadamu di dalam pernikahan. Karena sungguh ya dalam pernikahan itu ada konsekuensinya, melahirkan kewajiban dan hak pada kedua belah pihak. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua menyatakan seperti ini. Yang dimaksud dengan barakallahu lak yaitu semoga Allah memberikan berkah ya pada saat kalian berdua mengalami saat-saat yang menyenangkan, mengalami saat-saat sukacita di dalam pernikahan. Sementara wa baraka alaihi mohon maaf ya kayaknya sering terputus-putus keluar dari jaringan. Baik, saya lanjutkan. Jadi makna dari wa barakallahu lak yaitu semoga Allah memberikan berkah ketika kita mengalami saat-saat yang menyenangkan, sukacita dalam pernikahan. Wa baraka alaik, sementara makna wa baraka alaik semoga Allah memberikan berkah ketika mengalami saat-saat kesusahan, ya, kesusahan di dalam pernikahan. Jadi dalam doa itu sebetulnya sudah menggambarkan bahwa yang namanya pernikahan, kehidupan rumah tangga tidaklah selamanya menyenangkan. Pasti akan ada saat-saat di mana kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan ketika rumah tangga itu diterpa masalah. Nah, oleh karena itulah tema yang kita angkat pada kajian Halqa Cinta edisi yang ke-12 malam hari ini, yaitu
ketika rumah tangga diterpa ulangi. Jadi dalam tema tadi itu menggambarkan bahwasanya setiap rumah tangga itu pasti akan menghadapi permasalahan, ya, akan menghadapi permasalahan. Dan yang kedua, bahwa ketika ada permasalahan, insya Allah akan selalu ada solusinya. Maka kita mesti bersabar dalam menghadapi permasalahan rumah tangga tersebut. Nah, mari kita bicarakan yang pertama, ya, ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Maka yang pertama sekali yang mesti dilakukan adalah mengetahui apa penyebab dari permasalahan tersebut. Ya, oleh karena mengetahui, ya, penyebab itu adalah separuh dari solusi. Ya, jadi mengetahui penyebab permasalahan itu adalah separuh dari solusi. Ya, fahmul muskilati nisful hil. Jadi memahami muskilah, problem, apa akar masalahnya, maka itu sudah merupakan setengah dari solusi. Kita tidak akan bisa atau paling tidak kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan apapun itu, termasuk permasalahan rumah tangga, jika tidak mengetahui akar permasalahannya secara pasti. Nah, secara umum, permasalahan dalam rumah tangga itu ada yang sifatnya internal, berasal dari dalam rumah tangga itu sendiri. Dan ada juga yang sifatnya eksternal, berasal dari luar. Ya, berasal dari luar. Artinya berasal dari luar suami istri. Nah, ini akan kita lihat. Yang pertama, penyebab permasalahan rumah tangga yang sifatnya internal, yang berasal dari dalam rumah tangga itu sendiri, dari suami istri. Ini ada beberapa faktor penyebab. Satu, bisa jadi karena persoalan keuangan. Ya, jadi masalah keuangan, masalah ekonomi. Ya, ini sangat sering menjadi sebab timbulnya permasalahan di antara suami istri. Masalah ekonomi itu ada dua. Yang paling menonjol yaitu karena merasa adanya kekurangan. Ya, merasa adanya kekurangan, terutama dari pihak istri yang merasa bahwa suami ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk menafkahi istri, menafkahi keluarganya, lalu istri merasa bahwa suami tidak maksimal di dalam hal tersebut, maka timbullah permasalahan. Nah, selain karena merasa kekurangan, juga kebalikannya karena kelebihan. Jadi kekurangan harta itu bisa menimbulkan masalah, tapi kelebihan juga itu bisa menimbulkan masalah. Masalahnya bisa dari suami, bisa dari istri. Saya mohon maaf, berikan contoh yang sederhana. Ketika seorang suami merasa kelebihan harta, maka boleh jadi mulai timbul keinginan-keinginan yang tidak baik. Akhirnya dia merasa karena kelebihan harta, mulailah dia menggunakan waktu lebih banyak lagi di luar rumah, ya, berfoya-foya, akhirnya muncul keinginannya untuk mencari perempuan yang lain dan seterusnya. Itu karena kelebihan harta. Atau dari segi istri, karena merasa bahwa suaminya bisa memberikan harta yang banyak, lalu kemudian istri menjadi tidak pandai, tidak cakap di dalam mengatur keuangan keluarga. Mulai bergaya hidup mewah, ya, hidup dengan boros dan sebagainya. Pada akhirnya timbullah pertengkaran-pertengkaran di antara suami istri tersebut. Itu faktor yang pertama, yaitu karena persoalan keuangan. Nah, kalau ini akar masalahnya, maka kita mesti kembalikan kepada tuntunan agama. Bahwa memang agama memberikan kewajiban
kepada laki-laki, kepada suami untuk menafkahi istrinya. Tapi itu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada suami tersebut. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, liyumfik zu sa'atin min sa'atihi. Bagi suami yang zu sa'ah, yang mempunyai kelapangan. Dalam arti mempunyai penghasilan yang besar, yang cukup banyak. Kehidupannya mapan. Maka hendaklah ia memberikan nafkah yang banyak juga kepada istrinya. Waman qudira alaihi rizqu. Tapi bagi suami yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian tanggung jawabnya itu menjadi hilang. Ya Allah perintahkan, waman qudira alaihi rizqu falyumfik, tetap berikan nafkah mimma atahullah. Tentu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suami itu dari segi kemampuannya. Nah, suami mesti berusaha sungguh-sungguh, berusaha maksimal untuk menafkahi istrinya. Nah, di sisi lain, si istri harus pandai-pandai bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suami kepadanya. Dan kalau misalnya dirasakan itu belum cukup banyak, maka hendaklah belajar untuk bersabar. Insya Allah, jika istri pandai mensyukuri pemberian suami, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih besar, yang lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian pandai bersyukur, maka pasti kata Allah, saya akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan sebaliknya, ketika suami, ketika istri merasa yang diberikan oleh suami masih sedikit, istri bersabar. Insya Allah dengan kesabaran itu, maka kesempitan hidup tersebut akan bisa dilalui dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian faktor internal yang kedua yang bisa memicu timbulnya perselisihan di dalam keluarga antara suami dan istri, yaitu persoalan seksualitas, ya, hubungan seksual. Nah, ini bisa dua macam. Yang pertama, ketika salah satu dari kedua belah pihak kehilangan gairah seksualnya, ya, misalnya suami yang kemudian tiba-tiba merasakan kejenuhan, merasakan kebosanan dengan istrinya. Ya, atau istri tiba-tiba menjadi dingin. Ini persoalannya banyak. Bisa saja karena suami sibuk, ya, fokus dengan pekerjaannya. Maka itu bisa mempengaruhi kondisi psikologisnya. Sehingga perhatiannya kepada persoalan seksualitas itu menjadi kurang. Atau istri, ya, sibuk mengurus anak-anaknya. Sehingga pada akhirnya ya fokusnya kepada persoalan seksual itu menjadi berkurang. Nah, ini bisa menimbulkan permasalahan. Jadi selain itu kebalikannya, ketika gairah seksual itu terlalu tinggi, ya katakanlah misalnya dari pihak suami, gairah seksualnya terlalu tinggi dan dia merasa bahwa tidak cukup hanya dengan istrinya saja, mulai timbul masalah. Atau sebaliknya istri yang gairah seksualnya terlalu tinggi dan merasa bahwa suaminya tidak mampu untuk memenuhi hasrat seksualnya tersebut. Maka ini bisa menimbulkan permasalahan. Nah, kalau persoalannya dari segi hubungan seksual, maka kedua belah pihak itu mesti menyadari bahwa manusia itu memang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecenderungan seksual. Dan itu tidak bisa untuk dimatikan begitu saja. Tapi di sisi lain, ya hasrat seksual ini tidak boleh dilepaskan tanpa ada kontrol, tanpa ada kendali. Nah, agama mengajarkan bagaimana supaya hasrat seksual itu tidak dimatikan, tapi juga tidak dibiarkan tanpa ada kontrol, tanpa ada kendali. Yang diajarkan di dalam agama adalah menempatkan hasrat seksual tersebut secara proporsional. Itulah sebabnya kemudian disyariatkan pernikahan, supaya hasrat seksual itu bisa disalurkan secara proporsional sesuai dengan tempat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika persoalannya pada masalah hasrat seksual ini, kedua belah pihak juga harus menyadari bahwa bagaimanapun kesibukan suami dalam pekerjaannya atau kesibukan istri dalam mengurus, merawat anak-anaknya, akan tetapi tetap harus meluangkan waktu untuk memberikan pelayanan secara seksual kepada istri atau kepada suami. Nah, ini jangan dimatikan, jangan diabaikan sama sekali. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, yaitu karena adanya penyakit secara umum. Tadi seksual itu sifatnya khusus. Yang ketiga, persoalan itu bisa timbul karena ada penyakit dari salah satu di antara kedua belah pihak. Ya, penyakit yang kemudian mengurangi fungsi dari salah satunya. Nah, sehingga tidak bisa maksimal. Katakanlah suami tiba-tiba terkena sakit, apalagi sakit yang parah, yang membuat ia tidak bisa lagi untuk bekerja. Atau istri misalnya terkena penyakit yang parah, ya katakanlah seperti stroke dan sebagainya. Ini bisa menimbulkan permasalahan apabila pasangan hidupnya ya tidak bersabar akan hal tersebut. Tapi sebaliknya, kalau pasangan hidup bisa bersabar, maka insya Allah penyakit yang diderita, yang dialami oleh suaminya atau oleh istrinya justru akan dijadikan sebagai ladang amal, sebagai ladang pahala baginya. Kalau ia bisa memberikan pelayanan kepada suami, memberikan pelayanan kepada istri, ketika suami atau istrinya sehat, maka Allah juga memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan pelayanan kepada suami atau memberikan pelayanan kepada istri ketika suami atau istri dalam keadaan sakit. Sehingga kita bisa merasakan itu. Bagaimana melayani pasangan hidup ketika dia sehat dan juga bagaimana melayani pasangan hidup ketika dalam keadaan sakit. Ya, jangan hanya kita menerima pasangan hidup kita pada saat dia sehat, lalu kita tidak bisa menerima pada saat dia berada dalam keadaan sakit. Nah, itu yang ketiga. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang bisa menimbulkan permasalahan dalam keluarga yang sifatnya internal, yaitu tidak hadirnya anak yang dinantikan, yang dirindukan. Karena tidak punya keturunan. Ya, kita ini manusia memang punya gariza, naluri untuk mempertahankan eksistensi kita. Dan salah satunya tentu melalui anak keturunan. Nah, itu naluri yang Allah memang masukkan ke dalam hati kita. Sehingga ketika ada keluarga yang belum atau tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak, bisa memunculkan konflik. Awalnya mungkin konflik yang kecil di antara suami istri, lama-lama kemudian menjadi besar. Apalagi jika salah satu pihak sudah menuduh pihak yang lain sebagai penyebab ketidakhadiran anak itu. Suami misalnya menuduh istrinya mandul, atau istri misalnya yang menuduh suaminya tidak punya kemampuan untuk memberikan keturunan kepadanya. Muncullah permasalahan. Nah, ini bisa diatasi secara spesifik apabila kedua belah pihak suami dan istri menyadari bahwa yang namanya anak itu adalah rezeki, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bagaimanapun suami istri itu berusaha keras, jika Allah Subhanahu wa taala belum menghendakinya maka tidak akan terjadi. Sebaliknya, meskipun menurut ukuran manusia susah untuk mendapatkan anak keturunan, tapi kalau Allah yang menghendakinya dengan mudah itu bisa terjadi. Kita bisa berkaca misalnya kepada kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya Sarah, atau kisah yang dialami oleh Nabi Zakaria alaihissalam bersama dengan istrinya. Ya, di mana kedua nabi itu sudah berusia yang cukup senja. Nabi Ibrahim malah disebutkan sampai 80 tahunan umurnya. Ya, sementara istrinya divonis mandul. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, memberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan punya anak, maka istri-istrinya kaget. Lalu kemudian bertanya, "Kaifa yakunu li walad?" Bagaimana caranya saya bisa mempunyai anak, atau anna yakunu li walad? Gimana saya bisa punya anak? Sementara saya ini sudah tua, istri saya mandul. Tapi pada saat itulah diingatkan, innama amruhu idza arada syai'an yaqul kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu mudah saja. Mudah saja. Allah tinggal mengucapkan jadilah, maka jadilah yang dikehendaki oleh Allah SWT tersebut. Jadi kalau ada pasangan hidup, suami, istri, belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan, maka bersabarlah, jangan mudah putus asa, frustasi, apalagi sampai menyalahkan pasangan hidup kita. Insya Allah, jika Allah menghendakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan anak keturunan itu pada saat yang tepat. Dan jika belum dikaruniai oleh Allah SWT, maka jadikanlah itu sebagai kesempatan untuk semakin mempererat hubungan kita dengan pasangan hidup. Mumpun belum ada orang lain yang hadir di tengah-tengah kita.
jadikan itu sebagai sarana untuk semakin mesra dengan suami, mesra dengan istri kita. Ya, beda misalnya dengan suami istri yang sudah punya anak keturunan, tentu perhatiannya akan terbagi bukan hanya ke istri, bukan hanya ke suami, tapi juga kepada anak-anaknya. Jadi selalu berusaha melihat sisi baik, sisi positif dari semua keadaan yang kita hadapi. Kalau Allah memberikan anak, syukuri. Betapa banyak orang yang ingin punya anak tapi belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur juga. Ya, lihat bagaimana orang yang sudah punya anak, perhatiannya kepada istrinya, kepada suaminya, kemudian terbagi karena kehadiran anak tersebut. Jadi sekali lagi, selalu ada sisi baik, sisi positif dari apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam kehidupan kita ini. Tergantung bagaimana cara kita dalam menyikapinya. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, penyebab munculnya permasalahan dalam rumah tangga yang sifatnya internal dari dalam, yaitu karena perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Namanya kita ini manusia, tidak ada yang pendapatnya 100% sama semua. Jangankan suami istri yang baru ketemu setelah besar. Orang bersaudara saja pendapatnya tidak ada yang sama persis. Meskipun mereka sekian lama tinggal dalam satu rumah. Orang tua dengan anak tidak ada yang pendapatnya 100% selalu sama. Apalagi suami istri yang dipertemukan oleh Allah SWT dan disatukan oleh Allah SWT setelah dewasa. Maka tentu perbedaan-perbedaan pendapat itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak terelakkan, yang tidak bisa untuk dihindari. Nah, perbedaan pendapat itu diantaranya dalam wujud bagaimana menentukan skala prioritas, yang mana yang harus didahulukan. Sudah punya rumah misalnya, istri meminta diprioritaskan supaya rumah direnovasi, diperbaiki. Tapi suami punya pandangan lain. Mana kalau kita beli mobil saja dulu, ya kan rumah kan sudah ada, renovasinya belakangan saja. Yang lebih dibutuhkan adalah mobil. Atau misalnya ketika Allah memberikan rezeki berupa harta, berupa uang, mungkin suami berpikir lebih baik kita tabung dulu untuk investasi pendidikan anak. Sementara istri punya pandangan lain, oh lebih baik dijadikan sebagai modal usaha atau sebaliknya. Ya, istri yang meminta supaya diinvestasikan untuk pendidikan anak, sementara suami ingin agar uang itu digunakan untuk modal usaha. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini, ya, salah satunya dalam hal menentukan skala prioritas itu bisa menimbulkan permasalahan jika tidak bijaksana. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, bicarakanlah dengan baik-baik, antasyawur, musyawarahkan di antara suami dan istri. Turunkanlah ego, turunkanlah gengsi. Masing-masing mau mendengar ya dari kedua belah pihak. Lalu kemudian putuskan dengan cara yang bijaksana tanpa ada yang merasa bahwa pendapatnya tidak dihargai, bahwa pendapatnya disia-siakan atau diabaikan begitu saja. Nah, karena perbedaan pendapat meskipun awalnya kecil masalahnya, kecil saja. Tapi kalau tidak diperhatikan dengan serius, apalagi tidak ada niat, etikat yang baik untuk menyelesaikan, maka perbedaan kecil itu lama-lama akan membesar. Ya, lalu kemudian bisa membuat retak pecah ikatan pernikahan. Sebaliknya, sekalipun perbedaan itu awalnya besar, permasalahannya rumit, tapi jika suami istri ada niat baik, etikat yang baik untuk menyelesaikan, mereka membicarakannya dengan cara yang dewasa, ya, dengan cara yang bijaksana, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taufik kepada keduanya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, baik ahbab yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya penyebab munculnya ya, persoalan dalam rumah tangga itu adalah karena kejenuhan. Kejenuhan. Kita ini manusia, memang sering dilanda kejenuhan, perasaan bosan. Ya, bertemu setiap hari dengan pasangan hidup itu memang bisa mendatangkan kebosanan-kebosanan. Ya, tapi yakinlah jauh lebih baik kita bertemu setiap hari, setiap saat daripada tidak pernah ketemu sama sekali. Melihat ini kok suami istri sama-sama terus setiap hari, itu jauh lebih baik daripada tidak pernah sama-sama sama sekali. Ada orang yang menjalani kehidupan rumah tangganya terpisah dalam kurun waktu yang cukup lama. Apakah karena suami keluar negeri untuk bekerja,
atau karena pendidikan dan sebagainya, dua-duanya punya pekerjaan yang membuat berada di kota yang berbeda. Maka bersyukur jika suami istri itu bisa berada di tempat yang sama meskipun pertemuannya setiap hari. Namun sekali lagi wajar kalau kemudian muncul perasaan jenuh, perasaan bosan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ciptakanlah variasi-variasi sehingga kebosanan itu menjadi hilang. Variasi itu bisa dalam bentuk yang sederhana. Berikanlah kejutan-kejutan kecil, ya, surprise yang ringan. Itu sudah cukup untuk bisa menghilangkan rasa bosan itu. Coba luangkanlah waktu misalnya untuk ya berbincang berdua dalam suasana yang romantis. Luangkanlah waktu misalnya untuk mengunjungi tempat-tempat yang biasa dikunjungi pada saat awal-awal pernikahan dulu. Ya, mungkin ada tempat-tempat yang biasa dikunjungi di saat awal-awal pernikahan ketika masih pengantin baru, suasana masih romantis, dan setelah lama dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah lagi, itu kita kunjungi. Insya Allah akan menciptakan letupan-letupan kecil yang membuat kejenuhan itu menjadi berkurang, bahkan bisa sirna. Nah, yang berikutnya, ya, yang bisa menimbulkan permasalahan rumah tangga yang sifatnya internal itu adalah karena buruk sangka dengan pasangan hidup. Ya, tiba-tiba istri merasa bahwa suaminya barangkali sudah tidak setia lagi, atau suami berburuk sangka kepada istrinya, sepertinya istrinya ya lebih sibuk dengan urusan-urusan yang lain daripada melayaninya. Buruk sangka itu biasa muncul karena kehilangan kepercayaan diri. Seiring misalnya dengan bertambahnya usia, maka ada istri yang merasa, oh sepertinya saya sudah kehilangan kecantikan saya. Maka mungkin suami saya akan tertarik kepada perempuan lain yang jauh lebih muda, yang lebih cantik daripada saya. Nah, ketika kehilangan kepercayaan diri, maka buruk sangka itu akan muncul. Nah, untuk mengatasi persoalan yang seperti ini, maka tumbuhkanlah kepercayaan di dalam diri kita. Yakinlah bahwa pasangan hidup itu menerima diri kita bukan hanya karena pertimbangan fisik, dan memang bukan itu yang utama, tapi karena ya karakter, karena akhlak, kepribadian yang kita miliki, itu yang membuat pasangan hidup menerima kita dahulu. Apalagi kalau kita kembalikan kepada agama, bahwa faktor utama untuk memilih pasangan hidup itu adalah karena agamanya, karena akhlaknya. Dan agama serta akhlak ini tidak akan lekang, tidak akan hilang hanya karena pertambahan usia. Nah, itu diantara faktor-faktor yang bisa menimbulkan permasalahan yang sifatnya internal. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal, faktor dari luar. Di luar dari suami istri yang bisa menimbulkan permasalahan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Disebutkan dua. Yang pertama yaitu karena kehadiran orang ketiga. Ya, karena kehadiran orang ketiga, sehingga salah satu pihak lalu terlibat dalam perselingkuhan. Nah, ini berbahaya. Karena itu sejak awal kalau sudah ada kekhawatiran akan mengarah ke sana, maka Allah SWT sudah memberikan tuntunan. Di Al-Quran itu disebutkan, ini ayat 34. Wallati tahafuna nususahunna, dan istri-istri yang kalian khawatirkan nususnya melakukan kedurhakaan. Ini belum terjadi ini, tapi sudah dikhawatirkan akan mengarah ke sana. Nah, maka solusinya bagaimana? Fa'izuhunna, berikan kepada mereka nasihat. Fa'izuhunna. Nah, kemudian yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Dan yang ketiga, wadribuhunna, pukullah mereka. Ini pukulan yang dimaksud ta'dib, untuk memberikan pengajaran, bukan untuk menyiksa, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menghukum pasangan hidup kita. Itu apalagi mau menyakiti fisik istri kita. Nah, sebaliknya, kalau istri yang merasa bahwa suaminya ya melakukan nusus kedurhakaan, melakukan perselingkuhan misalnya, maka Allah juga berikan tuntunan di surah Nisa 128. Ya, di situ diberikan tuntunan. Nah, apabila ada istri yang merasakan bahwa suaminya akan melakukan nusus, maka cara yang terbaik adalah islah. Ya, islah, berusaha untuk berdamai. Jadi istri boleh menurunkan sikapnya, gengsinya, sehingga suami bisa berbaik hati lagi kepada istri tersebut. Dan istri juga bisa meminta
bantuan dari pihak lain, ya, yang bisa mentaufikkan, yang bisa mendamaikan mereka berdua. Dan insya Allah yurida islaha, jika keduanya memang betul-betul menghendaki islah, perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Nah, pada akhirnya ahbab yang dirahmati dimuliakan Allah, permasalahan hidup apapun yang kita hadapi di dalam keluarga, maka kata kuncinya adalah kesabaran. Ya, wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta kekuatan kepada Allah supaya kita bisa sabar, dan juga dengan salat. Jadi sabar itu sifatnya internal dari dalam diri, kemudian kita bantu dari luar, yaitu melalui ibadah salat. Insya Allah kalau kita sabar menghadapi kesulitan hidup dalam rumah tangga, maka Allah akan membantu kita untuk mengeluarkan suami istri itu dari kesulitan hidup yang dia hadapi. Jangan terlalu mudah untuk mengambil sikap tiba-tiba mau memutuskan hubungan pernikahan. Ingat, pernikahan adalah mitsaqan ghalidhah, ikatan yang sangat kokoh dan kuat. Di dalam Al-Quran hanya 3 akad, 3 saja perjanjian yang diistilahkan oleh Allah dengan mitsaqan ghalidhah, ikatan yang kokoh dan kuat. Cuma 3 saja akad. Yang pertama perjanjian antara Allah dengan para rasul, Al-Ahzab ayat 7. Kemudian yang kedua perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, An-Nisa 154. Dan yang ketiga pernikahan. Wa akhadna mitsaqan ghalidhah. Istri-istrimu telah mengambil darimu mitsaqan ghalidhah. Ya, mitsaqan ghalidhah. Mitsaqan ghalidhah. Ikatan ghalidhah yang kokoh dan kuat. Ya, itu artinya bahwa pernikahan ini mestinya kita berusaha untuk mempertahankannya dengan sepenuh hati kita. Jangan terlalu mudah untuk dipisahkan, diretakkan, apalagi sampai bercerai. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, abghadul halali ilallahi at-talaq. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Bukan berarti tidak boleh bercerai, tapi perceraian adalah solusi paling terakhir. Ketika semua solusi yang lain sudah berusaha kita tempuh dan ternyata tidak berhasil juga, barulah kemudian ambil solusi yang paling terakhir, yaitu perceraian. Dan bagi para laki-laki termasuk saya, mari kita selalu mengingat bahwa kecenderungan perempuan itu di dalamnya memang ada kebengkokan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menjelaskan, innal mar'ata khuliqat min tila. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqah. Tidak akan pernah lurus selama-lamanya dalam satu jalan, dalam satu metode. Fa in istamta'ta biha. Kalau engkau ingin bersenang-senang dengan istrimu, dengan keadaannya itu, maka bersenang-senanglah. Wa biha iwaj, tapi bagaimanapun juga tetap iwaj, tetap ada kebengkokan di dalamnya. Nah, wa in zahabta tuqimuha, kalau kamu memaksakan dirimu untuk meluruskannya dengan sekuat tenaga, kasarta, kamu bisa mematahkan tulang yang bengkok itu. Wa kasruha talaquha, dan patahnya tulang yang bengkok itu adalah talaquha, adalah bercerai dengannya. Ini Nabi ingatkan kita, di dalam diri perempuan itu memang ada iwaj, ada kebengkokan. Jadi kalau misalnya kita menemukan istri kita kok tiba-tiba berubah lagi, ya kemarin ucapannya begini, kok hari ini seperti ini lagi, ya kita memahami seperti itulah tabiat wanita. Nah, kita bersabar dalam menghadapi tabiat tersebut. Kita yang harus pandai-pandai untuk menurunkan gengsi kita. Nah, sebaliknya, ya pada para perempuan, kalau ada perempuan yang hadir pada malam hari ini, ya namanya suami itu memang gengsinya besar. Kadang-kadang dia tahu persis bahwa dia salah. Ya, tapi ego laki-laki itu yang membuat dia tidak mau mengakui bahwa dia salah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka jangan memaksakan kepada suami untuk mengakui kesalahannya secara terbuka. Laksanakan saja kewajiban kita dengan cara yang baik. Sebagai penutup, ya, sebelum masuk kepada sesi dialog, sesi tanya jawab, apabila ada seseorang yang melaksanakan kewajibannya dengan cara yang maksimal, maka insya Allah Allah akan memberikan hak-haknya kepadanya dengan cara yang sempurna. Maka begitulah dalam ikatan suami istri. Ketika suami melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan cara yang sebaik-baiknya,
maka hak-haknya sebagai suami akan diperoleh dengan cara yang maksimal pula. Atau ketika istri melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan cara yang sebaik-baiknya, maka hak-haknya sebagai istri akan diperoleh dengan cara yang sebaik-baiknya pula, dengan cara yang maksimal. Kalaupun kita tidak memperolehnya dari suami, dari istri, insya Allah akan memberikan dengan cara yang lain. Dan bahkan jika kita tidak memperolehnya di dunia, yakinlah itu artinya Allah telah menginvestasikannya untuk kita peroleh nanti di kehidupan akhirat. Sehingga selalu kita bersabar dalam menghadapi apapun permasalahan di dalam rumah tangga kita. Jadikanlah permasalahan itu sebagai ladang amal bagi kita semua. Nah, ada seorang istri yang mengeluh pada saya dan berkata, saya sepertinya sudah tidak tahan lagi, lebih baik saya bercerai saja. Pernah juga ada suami yang bercerita seperti itu, saya sudah tidak tahan lagi dengan istri saya, bagaimana kalau saya ceraikan saja? Saya sampaikan, bersabarlah dan jadikanlah itu sebagai ladang amal. Insya Allah jika Anda mampu bersabar dalam menghadapi sikap istri, menghadapi sikap suami, maka Allah akan memasukkan ke dalam hati perasaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan mendapatkan suami atau istri yang sesuai dengan yang kita inginkan. Barangkali itu pengantar dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, termasuk tadi di awal-awal ya, sering terputus-putus karena adanya gangguan jaringan. Mudah-mudahan lebih lagi. Saya kira itu Sairul, saya kembalikan kalau ada sering ada dialog ya, tambahan-tambahan dari para peserta kajian saya persilakan. Demikian sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya pada malam hari ini. Jadi bagi ahbab sekalian, silahkan jika ingin bertanya kepada Ustadz dengan cara langsung bertanya lewat chat. Di malam hari ini, alhamdulillah kita sudah menyimak ya materi dari Ustadz kita, yaitu tentang ketika rumah tangga kita diterpa masalah. Jadi Ustadz sudah sampaikan tadi bahwa ya namanya rumah tangga pasti akan ada saja rintangannya, akan ada saja tantangannya. Ya, sebagaimana barangkali teman-teman sekalian lihat di salah satu tayangan televisi kan, di program Ku Menangis itu kan hampir setiap saat ada saja masalahnya. Jadi episodenya tidak ada habisnya juga masalahnya. Jadi sepertinya sudah tercover tadi semua persoalan rumah tangga yang disampaikan oleh Ustadz, baik dari faktor internal, faktor eksternal, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, ini Ustaz sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya langsung bacakan saja Ustaz ya. Silakan. Yang pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, bagaimana menyikapi perlakuan tetangga atau mertua yang selalu ikut campur urusan rumah tangga? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik ya. Bagaimana menyikapi ya tentang orang tua ya. Orang tua atau mertua ya yang mencampur rumah tangga. Jadi sesungguhnya kita sebagai anak itu mestinya bersyukur ya, mestinya bersyukur jika orang tua, jika mertua masih punya kepedulian terhadap kita sebagai anak-anaknya. Hanya kita sebagai anak, ya kadang-kadang egonya terlalu besar, sehingga merasa bahwa orang tua saya atau mertua saya tidak usah lagi ikut campur dalam persoalan keluarga saya. Lihat dari sisi positifnya, sisi baiknya. Itu artinya orang tua ingin memastikan bahwa anak-anaknya menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Mertua juga seperti itu, dia ingin memastikan bahwa anak-anaknya diperlakukan dengan baik oleh suaminya atau mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. Cuman bisa menimbulkan masalah kalau terlalu berlebihan dalam mencampuri urusan anak-anaknya itu. Nah, kalau itu yang terjadi,
sebagai anak, ya sebagai menantu, kita lihat saja sisi baiknya. Kalau yang disampaikan oleh orang tua, oleh mertua itu memang benar adanya, kita introspeksi diri, kita berusaha untuk memperbaikinya. Tapi jika tidak seperti itu keadaannya, ya kadang-kadang orang tua atau mertua terlalu rewel, padahal sebetulnya kondisi yang terjadi tidak seperti yang dikomentari, ya kita bersabar saja. Tidak usah kita marah kepada orang tua, kita marah kepada mertua, maka itu bisa menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Dan kalau kita berkaca ya kepada kisah yang dituturkan oleh Rasulullah SAW, itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari, itu ya, diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa ketika Nabi Ismail menikah pertama kali, dan Ibrahim tidak menghadiri pernikahan itu karena terpisah jauh. Nah, Nabi Ismail punya istri, ya. Beliau ini pekerjaannya sebagai seorang pemburu. Nah, suatu hari dia tinggalkan istrinya pergi berburu. Lalu pada saat yang sama orang tuanya itu Ibrahim alaihissalam mengunjungi rumah anaknya. Tapi ketika itu Ismail tidak ada di rumah, yang ada cuma istrinya saja. Nah, istrinya tidak mengenali mertuanya. Sang istri tidak kenali mertuanya. Ibrahim kemudian bertamu, dia tanya, bagaimana keadaanmu selama berumah tangga, selama menjadi istrinya Ismail? Oh, istrinya berkeluh kesah. Sungguh keadaan kami sangat susah, sangat sulit. Ya, kami tidak mendapatkan makanan kecuali dalam kadar yang secukupnya saja, bahkan kekurangan. Lalu kata Ibrahim pada menantunya yang tidak mengenalinya, kalau suamimu pulang, sampaikan salam saya kepadanya. Sampaikan salam saya kepadanya. Dan sampaikan kepadanya, ia mengganti palang pintu rumahnya. Mengganti palang pintu rumahnya. Pulanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak lama berselang, Nabi Ismail pulang dari berburu. Lalu dia temui istrinya. Ya, dia melihat gelagat pada istrinya, sepertinya ada perubahan-perubahan. Maka Ismail bertanya, ada apa istriku? Kata istrinya, pada saat engkau berangkat untuk berburu, ada orang tua yang sifatnya seperti ini. Dia sifatnya dengan cara yang jelek, dengan cara yang buruk. Ya. Lalu dia titip pesan kepadamu sambil berkata supaya engkau mengganti palang pintu rumahmu. Kata Nabi Ismail, tahukah engkau siapa laki-laki itu? Saya tidak tahu. Kata Ismail, sebetulnya itu adalah bapak saya, Ibrahim alaihissalam. Itu bapak saya, Ibrahim. Dan yang dia maksud dengan palang pintu itu adalah dirimu. Maka ketika dia mengatakan supaya saya mengganti palang pintu rumah saya, itu artinya saya diminta untuk menceraikanmu. Ini Ismail kemudian ceraikan istrinya. Itu atas permintaan siapa? Permintaan orang tuanya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Setelah itu dia menikah lagi, yang kedua. Dan pernikahan itu tetap tidak dihadiri oleh Ibrahim. Sekian lama ia menikah, punya istri yang kedua, Ismail berangkat lagi untuk berburu. Pada saat berangkat berburu, datang lagi Ibrahim bertamu ke rumahnya. Ya, dia hanya menjumpai menantunya saja, tapi menantunya itu sebagaimana yang pertama juga tidak mengenalinya. Ibrahim lalu bertanya, bagaimana keadaanmu sejak berumah tangga, sejak menjadi istrinya Ismail? Istrinya, alhamdulillah, keadaan kami baik-baik saja. Sungguh keadaan kami sangat baik. Allah memberikan rezeki yang cukup. Dia puji-puji suaminya. Lalu kata Ibrahim, apabila suami pulang, sampaikan salam saya kepadanya dan sampaikan kepadanya supaya ia mempertahankan palang pintu rumahnya. Sampaikan supaya ia mempertahankan palang pintu rumahnya. Nah, pulanglah Ismail dari berburu. Lalu dia tanya kepada istrinya, apa ada sesuatu yang terjadi sepeninggal saya? Istrinya, iya, sepeninggalmu ada seorang laki-laki yang datang bertamu dengan penampilan yang sangat baik. Dia ceritakan, dia deskripsikan, sifatkan Ibrahim itu dengan cara yang baik. Dia malah puji-puji, beda dengan istri yang pertama. Lalu dia juga bertanya bagaimana kehidupan rumah tangga. Saya katakan, alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang cukup. Lalu dia titip salam kepadamu dan berkata, supaya engkau mempertahankan palang pintu rumahmu. Kata Ismail, tahukah engkau siapa laki-laki itu? Saya tidak tahu. Itu adalah Ibrahim, bapak saya. Dan yang dia maksud dengan palang pintu rumah itu adalah dirimu. Maka ketika dia meminta kepada saya supaya saya mempertahankan palang pintu rumah saya,
itu artinya dia meminta saya untuk mempertahankanmu sebagai seorang istri. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi. Ini diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya ada di Bukhari, hadis yang sahih. Bahwa ternyata orang tua bisa meminta kepada anaknya untuk menceraikan pasangan hidupnya, asalkan alasannya itu memang sesuai dengan syariat. Dan salah satunya tadi, kalau istri terlalu banyak mengeluh, jadi mohon maaf sebagai istri jangan juga terlalu banyak mengeluh. Apalagi kalau mengeluhnya di media sosial, yang dengan mudah bisa dibaca oleh orang lain. Sedikit-sedikit ada masalah buat status lagi, ya ada masalah cerita lagi di Instagram, ya divideokan dan sebagainya. Janganlah terlalu banyak kita mengeluh. Biarkan permasalahan dalam rumah tangga itu menjadi rahasia bagi kita berdua. Walaupun misalnya tidak bisa lagi diselesaikan berdua, boleh kita melibatkan masing-masing dari pihak keluarga yang dekat-dekat saja. Jangan terlalu banyak yang mengetahui. Tidak bisa diselesaikan, libatkan tokoh agama yang bisa kita percaya, ya bahwa dia akan menjaga kehormatan diri kita. Tapi di sisi lain juga sebagai seorang suami yang mesti dia mempunyai sikap, ya jangan juga kalau orang tuanya meminta menceraikan itu dan alasannya bukan karena pertimbangan agama, bukan karena pertimbangan syariat, kemudian dengan mudah ia mengikuti hal tersebut. Nah, saya kira itu untuk pertanyaan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Iya, iya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Salam. Suami tiba-tiba ditugaskan pindah ke luar kota sehingga terpisah karena anak-anak tanggung menyelesaikan sekolah sehingga long distance relationship atau LDR. Apakah hubungan ini ada contohnya berdasarkan Quran dan hadis? Jika ada, batas berapa lama maksimal suami bisa terpisah dengan istri Ustaz? Baik. Nih, pertanyaannya terbalik ini, bukan berapa lama suami terpisah, dan mestinya berapa lama istri bisa tahan berpisah dari suaminya. Nah, itu ada kisahnya. Ya, kisahnya di masa Umar bin Khattab. Jadi ketika itu Umar bin Khattab sudah jadi seorang khalifah. Beliau khalifah. Meskipun khalifah tapi beliau sering sekali ronda malam sendirian untuk mencari tahu bagaimana keadaan rakyat. Nah, di suatu malam Umar bin Khattab ronda. Tiba-tiba beliau mendengar suara dari salah satu rumah. Dari salah satu rumah. Terdengar suara seorang perempuan yang bersenandung. Bersenandung. Dia menyenandungkan syair-syair. Seandainya di masa kita sekarang ya kira-kira menyanyilah. Menyanyi karena rindu, karena merasa kesepian. Tapi karena ini terjadi di masa sahabat, maka bukan dengan cara menyanyi, tapi menyenandungkan syair-syair. Ya, syair yang disenandungkan oleh perempuan yang merasa kesepian karena ditinggal oleh suaminya itu kira-kira kalau bahasa Indonesianya seperti ini. Malam kian larut berselimut gulita, telah sekian lama kekasih tiada kutunggu. Demi Allah, sekiranya bukan karena mengingatmu, niscaya ranjang, wahai Tuhanku, rasa malu telah menghalangiku. Dan suara hormat lagi mulia, pantang kendaraan di jamah orang. Nah, itu kira-kira syairnya. Jadi dari syair itu kita bisa memahami bahwa betapa rindunya perempuan ini kepada suaminya. Bahkan dia katakan seandainya bukan karena iman yang ada dalam hati ini, ranjang akan tergoncang dengan keras. Maksudnya Muhammad dia akan melakukan perzinahan. Tapi dia tidak mau melakukan itu karena rasa malunya kepada Allah. Dan dia sadar suaminya laki-laki terhormat, laki-laki mulia. Sehingga pantang kendaraannya dijamah oleh Allah. Nah, setelah itu perempuan itu menghela nafas lalu berkata, alangkah sepinya, betapa lama suamiku meninggalkan diriku. Umar terpaku mendengarkan syair itu. Lalu ia berdoa semoga Allah merahmatimu. Nah, besoknya Umar dia bawakan pakaian sejumlah uang untuk perempuan itu. Lalu dia tanya-tanya, ini sebetulnya suaminya kemana ini? Dapat informasi bahwa suaminya ternyata berangkat dalam peperangan, berjihad di jalan Allah. Nah, berjihad itu ya tentu karena perintah negara. Nah, itu perintah dari Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar kemudian dia datangi putrinya Hafsah. Karena ini masalah wanita, Umar tidak tahu persis. Dia datangi putrinya Hafsah. Lalu bertanya, wahai putriku, sebetulnya perempuan itu berapa lama bisa tahan berpisah dengan suaminya? Jadi itu perempuan berapa lama dia bisa tahan berpisah
dari suaminya. Maka kata putrinya, Allah, masa ukuran seperti engkau wahai khalifah, wahai ayahandaku masih bertanya kepada anak sepertiku mengenai masalah ini. Tapi setelah itu Hafsah menjawab, perempuan itu kalau 1 bulan masih bisa tahan, 2 bulan masih bisa tahan, 3 bulan masih bisa tahan. Tapi setelah 4 bulan, dia sudah susah untuk bersabar. Setelah 4 bulan susah untuk bersabar. Di riwayat yang lain disebutkan 4 bulan masih bisa tahan, 5 bulan masih bisa tahan. Tapi setelah 6 bulan, dia sudah tidak bisa lagi bersabar. Jadi sejak saat itulah Umar mengambil kebijakan. Kalau mengirim pasukan perang, setiap 4 bulan atau 6 bulan pasti ditarik. Dirotasi, diganti dengan pasukan yang baru. Sehingga saya pernah ceramah di salah satu angkatan ya, tentara. Kita Ustaz minta tolong sering-sering isi kajian untuk para istri-istri yang ada di sini. Karena suaminya lagi ditugaskan sampai 2 tahun. Terus jangan 2 tahun itu terlalu lama. 4 bulan saja atau maksimal 6 bulan lalu dirotasi lagi. Dan tidak bisa Ustaz karena itu memang sudah dari negara yang menentukan seperti itu. Sampaikannya kalau menurut aturan agama mestinya 4 bulan maksimal atau 6 bulan maksimal. Jadi kalau suami misalnya karena pendidikan, karena sekolah, kemudian dia terpisah dari istrinya, maka paling tidak setiap 4 bulan, paling maksimal 6 bulan, pulang dulu, temui istri. Ya, temui istri. Jangan kita terlalu sayang-sayang uang, terlalu sayang-sayang harta. Saya di luar negeri kuliah, masa saya harus ke Indonesia untuk jenguk istri. Lebih baik kita keluarkan biaya itu, asalkan rumah tangga kita bisa terjaga, bisa terpelihara. Harga keutuhan rumah tangga itu sungguh tidak bisa dinilai dengan sekian banyak uang. Jauh lebih penting bagi kita untuk mempertahankan kehormatan rumah tangga kita. Jangan sampai karena mengejar gelar yang tinggi, ya, pendidikan formal sampai S2, S3 di luar negeri, lalu kemudian rumah tangga menjadi terbengkalai. Ya, terjadi permasalahan di belakang kita. Karena mohon maaf istri yang tidak tahan atau suami yang tidak tahan, sehingga terjadilah perselingkuhan misalnya. Mari kita lebih memprioritaskan untuk menjaga keutuhan rumah tangga daripada mengejar pendidikan formal yang setinggi-tingginya. Itu kira-kira untuk pertanyaan yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Hai Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Benarkah istri tidak wajib melakukan pekerjaan rumah tangga? Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga seperti memasak, menyiapkan makanan, minuman, mencuci pakaian dan menyetrika, suami atau istri? Nah, sepertinya saya pernah dengar ini Ustaz, bahwa istri itu memang tidak wajib mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Silakan Ustaz. Baik. Dalam persoalan ini memang ada 2 pendapat ulama kita. Ada 2 pendapat ulama. Ada sebagian ulama kita yang berpendapat bahwa ya menyiapkan makanan, minuman, mencuci pakaian, menyetrika itu kewajiban istri. Memang ada ulama kita yang berpendapat seperti itu. Dasarnya dengan melihat bagaimana ketika Ali dan Fatimah, itu Ali dan Fatimah datang mengadu ke Nabi, ya, mengadukan keadaan mereka. Fatimah mengadu bahwa tangannya sampai kasar-kasar, pelupas kulitnya, karena dia harus menggilin roti. Oh, berarti dia yang mempersiapkan makanan. Sementara Ali juga mengadu karena dia sakit-sakit, misalnya karena harus mengangkut air di luar rumah. Ya, Nabi tidak menegur. Nabi malah mengajarkan bagaimana kalau saya ajarkan amalan supaya kamu tidak merasa berat dengan pekerjaan itu. Artinya memang seperti itulah tugas suami dan istri. Itu menurut sebagian ulama kita. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama bahwa istri itu kewajibannya bukan masak. Istri itu kewajibannya bukan mencuci piring, mencuci pakaian. Istri kewajibannya bukan menyetrika. Istri kewajibannya bukan membersihkan rumah dan sebagainya. Nah, terus kewajiban istri apa? Kewajiban istri adalah mentaati suaminya. Itu kewajibannya istri. Mentaati suami. Jadi kalau suami minta, Bu, masak dulu yang enak-enak. Ibu wajib mentaati suami. Ya? Kalau suaminya minta, Bu, setrikakan dulu pakaian saya, baru wajib untuk dilakukan. Jadi bukan kewajiban sejak awal, tapi menjadi kewajiban pada saat suami meminta, karena menjadi turunan dari kewajiban untuk mentaati suami, dan itu pahalanya besar.
Idza shallatil mar'atu khamsa, kalau ada perempuan yang menjaga salat 5 waktunya, wa samat sahraha, dia jaga puasanya, ya, wa ata'at ba'laha, dia taat sama suaminya, wa hasanat farja, dia jaga kehormatan dirinya. Qilalah, langsung dikatakan pada perempuan itu, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Silakan masuk surga dan pilih sendiri mau masuk surga lewat pintu yang mana. Ya, jadi kalau saya pribadi lebih cenderung bahwa bukan kewajiban, tapi tentu akan sangat beradab, baik bagi seorang istri apabila dia berbesar hati untuk melakukan hal tersebut. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Baik, ahbab sekalian, jika masih ada yang ingin bertanya bisa melalui chat atau langsung mengaktifkan audio di perangkatnya masing-masing. Ini Ustaz, ada yang bertanya tapi sepertinya di luar topik materi Ustaz. Apa Ustaz ya? Silakan. Ini Ustaz, terkait dengan pembelian emas Ustaz. Yang kami pahami jual beli emas harus tunai dari tangan ke tangan. Iya. Saat ini ada beberapa platform dan semacam komunitas penjualan emas yang sangat memudahkan karena dapat dibeli dari ukuran yang paling rendah, semisal 0,1 gram. Namun proses pembeliannya harus melalui transfer. Bagaimana dengan hukum jual beli seperti itu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Saya sekedar barangkali Ustaz, saya tambahkan informasi sedikit. Ada juga platform Ustaz, jadi kita bisa beli emas secara online, tapi emasnya itu tidak dimiliki Ustaz. Jadi hanya dalam bentuk di aplikasi itu, tapi harganya mengikuti harga emas. Seperti itu Ustaz. Jadi sebenarnya emas virtual, boleh dikatakan seperti itu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Kalau untuk yang kedua yang disampaikan tadi bahwa hakikatnya tidak ada, emas virtual, itu tentu tidak diperbolehkan. Karena itu artinya jual beli pada barang yang tidak ada wujudnya. Jadi kalau disebut jual beli emas, ya emasnya mesti ada wujudnya. Nah, boleh hanya secara nilai saja. Nah, itu untuk yang tambahannya tadi. Kemudian yang pertanyaan dari tentang jual beli emas ini seperti ini. Ada beberapa barang itu yang diistilahkan dengan barang-barang ribawi, ya, barang-barang ribawi. Yang apabila ada tukar menukar, maka itu disyaratkan harus yadan biyadin, ya, dilakukan secara tunai, ya, dilakukan secara tunai, dan tidak boleh ada kelebihan dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi itu disebutkan di dalam hadis. Apa itu barang ribawi? Yaitu barang yang apabila diperjualbelikan tidak sesuai dengan kaidah jual beli tetap syariat, dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan nas, maka akan terjadi transaksi riba. Barang ribawi itu hanya 6 jenis saja, cuma 6 jenis yang disebut dalam hadis, yaitu az-zahab bil-zahab, emas dengan emas, kemudian fiddah bil fiddah, perak dengan perak, lalu kemudian gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal, sama dan kontan. Jadi harus semisal, sama dan kontan. Jika misalnya berbeda jenis, maka boleh saja sesuka kita, ini beda jenis. Nah, jadi kalau di luar dari 6 barang ribawi tadi, boleh tidak sama banyaknya. Misalnya mobil ditukar dengan mobil, 1 mobil ditukar dengan 2 mobil, nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau emas dengan emas maka mesti sama. Bagaimana dengan uang? Dilihat fungsinya. Jadi dulu di masa Rasul, emas itu menjadi alat tukar. Begitu juga perak menjadi alat tukar. Maka disamakan dengan uang tadi. Jadi mestinya dilakukan dengan yadan biyadin, tangan ke tangan, atau dengan tunai. Bagaimana dengan transfer? Bisa saja jika sekiranya
karena ini sudah merupakan apa namanya dalam persoalan teknologi ya, asalkan pada saat terjadi akad itu, pada saat terjadi akad jual beli emas tersebut, maka itu dipandang bahwa kepemilikannya sudah berpindah secara kontan, ya, secara langsung antara emas dengan uang tersebut. Tapi intinya adalah kita mesti sangat berhati-hati di dalam hal ini, karena emas itu juga uang itu termasuk barang ribawi yang untuk dipertukarkan syaratnya haruslah yadan biyadin dengan kontan, dan yang kedua harus senilai ya masal. Kalau untuk tambahan dari Hairul tadi, maka itu hemat saya tidak diperbolehkan karena emasnya itu tidak ada, ya, tidak ada wujudnya. Itu seperti jual beli pada barang yang tidak berwujud. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Baik ahbab sekalian, silakan jika masih ada yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada ini Ustaz yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan. Ustaz, tentang ya sambung dari tadi yang apa tentang hubungan LDR itu. Apakah ada seumpama suami istri terpisah 1 tahun 2 tahun, kemudian sang suami tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah, apakah ada istilah talak otomatis Ustaz atau tidak? Mohon jawabannya Ustaz. Pak Ustaz, mungkin Keluar ini. Baik ya, saya hanya mendengarkan tadi ujung pertanyaannya dan tidak keliru ya. Kalau kita yang sudah menikah atau yang belum menikah tapi pernah menghadiri acara pernikahan, kan dalam beberapa acara pernikahan itu ada pembacaan sigat ta'li, ya, ada pembacaan sigat ta'li. Jadi di antara redaksinya itu, jika sewaktu-waktu tinggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut atau tidak memberikan nafkah kepadanya, lalu istri saya tidak ridha dengan keadaannya dan mengadukan, nah itu penekanannya, mengadukan keadaannya kepada hakim, pada pengadilan, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Jadi bukan secara otomatis ya. Jadi suami misalnya dia tinggalkan istrinya 2 tahun, lalu dia tidak nafkahi istri, bukan berarti secara otomatis kemudian mereka langsung pisah jadi cerai. Ya, baru terjadi kalau istri itu mengadukan dulu keadaan dirinya kepada pengadilan. Lalu pengadilan memutuskan, maka terjadilah perceraian. Karena perceraian itu kalau dilihat dari segi inisiator, siapa yang punya inisiatif, itu ada 3 macam. Yang pertama, yang betul-betul talak, ini talak yang murni. Ya, talak yang murni, yaitu suami yang menceraikan istri atas keinginan suami sendiri. Jadi ketika suami merasa bahwa misalnya istri sudah tidak bisa lagi diarahkan, tidak bisa dididik, maka dia menceraikan istrinya, itu namanya talak. Itulah sesungguhnya talak yang murni. Yang kedua adalah suami yang menceraikan istri atas permintaan istri. Karena istri tidak bisa ceraikan suami. Jadi dari ceritanya istri mengatakan, saya ceraikan kamu. Tidak ada. Cuma dia boleh meminta kepada suaminya. Istri minta sama suaminya, ceraikan saya. Lalu kemudian suami itu memenuhi permintaan istrinya. Maka terjadilah perceraian.
Nah, kalau yang seperti ini, maka istri berkewajiban untuk memberikan tidak tebusan kepada suami karena dia yang meminta untuk diceraikan. Nah, terus yang ketiga, ini ya kalau di hukum kita itu disebut dengan cerai gugat. Seperti apa itu? Istri menggugat suaminya pengadilan, lalu pengadilan menerima gugatan itu, maka terjadilah perceraian. Nah, salah satu bentuknya tadi, kalau saya tidak salah tangkap pertanyaannya karena saya cuma dengar ujungnya saja, ketika misalnya suami dia tinggalkan istrinya sampai bertahun-tahun, dia tidak nafkahi istrinya, tidak ada kabar beritanya, lalu istri tidak menerima keadaan itu, dia mengadukan keadaannya ke pengadilan, pengadilan memutus. Tidak bisa misalnya suami pergi merantau bekerja di luar negeri 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba istri di belakang menikah sendiri tanpa dia mengadukan dulu keadaannya kepada pengadilan. Kalau itu terjadi, maka pernikahan yang kedua itu tidak sah. Dan perempuan itu masih dipandang sebagai istri dari suami yang pertama. Mudah-mudahan ya sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, sekali lagi saya hanya dengar ujung pertanyaannya saja. Mungkin itu adalah Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, Abah sekalian, silakan jika masih ada yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau bertanya langsung ke Ustadz kita dengan cara mengaktifkan mikrofon di HP atau di laptopnya masing-masing. Silakan. Ya, barangkali Ustadz sudah jelas semua, sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Sebelum kita akhiri Ustadz, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kami semua, terutama yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga Ustadz. Baik bagi kami yang sudah berkeluarga maupun yang insya Allah sebentar lagi berkeluarga. Silakan Ustadz. Baik. Sama-sama berdoa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi kafi mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna tawhid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi, menganiaya diri kami dengan banyak berbuat dosa, pelanggaran, dan maksiat. Dan jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah, tidak mencurahkan kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah, kamilah manusia yang rugi di dunia, menderita di hari kemudian kelak. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka berdua ya Allah, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Jadikan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhumah, jal tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini, kajian kami pada malam hari menjadi kajian yang mendatangkan rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya menjadi perpisahan yang senantiasa terjaga, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ahbab sekalian, sama-sama kita ikuti kajian dari guru kita, dan kita jawab, dan tadi sudah Ustaz tutup dengan doa. Insya Allah
kita ketemu lagi di pekan depan. Tentunya masih bersama guru kita dengan materi-materi yang lebih mendalam lagi. Saya juga mengucapkan mohon maaf karena tadi ada beberapa kendala jaringan sehingga kadang saya dan Ustadz keluar masuk di Zoom ya, sehingga suaranya kadang terputus. Ya baiklah Bapak sekalian, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Rekaman kajiannya insya Allah kami akan share secepatnya karena beberapa episode terakhir ini belum sempat kami bagikan. Insya Allah kami akan share dalam waktu dekat. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.